Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman Odi, kita jumpa lagi bersama Bapak Muhammad Firdaus dan saya Muhammad Nurul Hajat. Kali ini kita sedang dibersamai oleh dua Srikandi, mantan kepala madrasah, yang satu pernah di MTS ya, Sesisu. Beliau Ibu Hidayah. Assalamualaikum. Dan satunya Bu Mary. Bu Haja, nama lengkapnya siapa Haja? Mary Astuti. Mary Astuti. Beliau ya, Ibu Haja Mary Astuti. Kepala RA Patusan. Seperti biasa kita akan ngobrol tentang pendidikan, ya, seputar ada kadang tenaga pendidik, guru, ya, kebijakan pendidikan. Kali ini kita akan membahas pengalaman dua teman kita tentang bagaimana menjabat atau punya tanggung jawab sebagai kepala. Tentunya jadi kepala itu beda dengan menjadi guru ya Ibu. Apa bedanya ya? Sangat berbeda. Kepala madrasah, apalagi di swasta ya Pak. Apa ya, bebannya sangat berat. Kita kalau guru kan cuma tanggung jawabnya ke siswa, Ke siswa. kemudian ya kepala madrasah sebagai manajer. Tapi kalau kepala madrasah itu selain ke siswa, ke guru, ke yayasan, ke masyarakat, Ke Kemenhag lagi ya? bahkan apa ya, kadang-kadang dilema juga antara bagaimana memikirkan kepentingan guru dengan kemudian bagaimana tanggung jawab kita ke yayasan. Kadang terlalu disiplin juga jadi tidak disukai sama teman-teman. Ya tapi ya itulah seninya di swasta. Ada asiknya juga jadi kepala ya. Kalau kepala era mungkin Kepala era kan banyak tepuk-tepuk ya. iya, kita kan bukan masalah Asik. itu. Asiknya itu ya kita tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri, tapi betul yang disampaikan Bu Hidayah, kita punya tanggung jawab yang jauh lebih besar. Kita tanggung jawab yang utama ke guru-guru yang kita dampingi, kita di guru-guru yang ada di lembaga. Bagaimana kita perhatikan itu, termasuk juga di masyarakat juga. Wali murid, apalagi di era wali muridnya semua datang menilai, kita menilai gurunya. Jadi kepala harus punya insting yang kuat juga. Oh ini permintaan wali murid seperti apa gitu. Jadi panasnya ya kita bisa sharing, tahu kondisi teman-teman. Karena tiap guru kan mesti beda-beda karakteristiknya. Kita kepala kadang kalau cuma ngomong sedikit sudah langsung paham guru itu. Ada kalau tidak disuruh tidak ada. Misalnya, Bu, tolong pindahkan, dia bisa. Ada yang karakteristik Kalau punya enak jadi prestasi ya. ya, Kalau wali murid enak prestasi. ada wali murid yang pertemuan wali murid selesai itu saya pernah mengajukan untuk buat lapangan futsal, tapi terus ada wali murid itu minta nomor rekening wali murid yang benar-benar yayasan kan beda-beda, yayasan tidak mau Oh gitu. sekolah sendiri, jadinya ya sekolah. Ya itu sebenarnya kalau dipikir-pikir jadi kepala madrasah itu di swasta apalagi ya Pak. Kalau di TK mungkin di TK di apa guru-gurunya
itu tentang gampang apa dianggap lakukan. Kalau saya sendiri sudah situ sudah tahu teman-teman seperti ini ya, sikapinya itu kan tinggi jenjang yang kita gitu, yang diatur. Makin lama kita berinteraksi, tambah gampang Pak. gampang sebenarnya Pak, tapi Kadang-kadang begini saya jadi kepala. Saya kemarin itu waktu Pamekasan Saya jadi kepala. saya tahu jadi kena jadi kepala Pak. Iya, Pamekasan luar biasa. Iya, betul. Maka saya merasakan. Jadi mana kan kontrol basta anggaran kecil, kita harus bayar dulu. Sementara ya memang tuntutannya ya, besar, ekspektasi. kalau itu sih lumayan. Nah, yang banyak kan juga ngerecokin anggaran bos misalnya bos dasar menentukan ini malah ada yang ambil uangnya, memang sengaja diambil uangnya. Jadi kepala malah nggak tahu. Saya jadi kepala setahun nggak tahu bos saya apa. Sebenarnya diambil oleh orang yayasan. Ya, tapi nanti ujung-ujungnya sayalah yang suruh tanda tangan. Ya nggak mau kalau saya nggak mau ya. Hanya cuma 1 tahun. Tapi memang model yayasan itu macam-macam kinerja. Oh iya. Kayak saya itu Berbeda dengan yang dialami. ya, kenapa saya ini melatih diri dari para madrasah. Ada yayasan kita bagus, yayasannya bagus, tapi kadang orang-orang di samping itu, apalagi misalnya keluarga yayasan atau orang-orang di samping itu ada di dalamnya, seolah-olah apa ya, ikut menggerogoti kebijakan, padahal dia jadi kepala itu ini. Nah, ketika saya yang jadi kepala, maksudnya agak dipersulit lah Pak. Nah, berdasarkan pengalamannya itu. Tapi saya juga pernah dilaporkan ke polisi itu mana, karena guru itu katanya mukul siswanya di kelas. Siswanya itu pulang, terus ternyata orang tuanya langsung lapor ke polisi. Jadi polisinya ke saya. Saya akhirnya ke kantor polisi itu Pak. Saya waktu itu saya izinkan guru yang bersangkutan itu untuk hadir di sana, karena orang tuanya kebetulan agak Termasuk memberani. Nah, waktu itu sama yang kebetulan kenal. Bukan memberani, tanggung jawab. Padahal waktu itu guru yang mukul itu sudah ke sana gitu Pak. Jadi tasalib. Jadi ada Maksudnya mau diselesaikan secara kekeluargaan. Iya, mau cek siswanya. Padahal siswanya enggak apa-apa. Yang apa-apa ini orang tuanya. Orang tuanya. Sampai siswanya itu dibawa kan ke kantor polisi. Saya bilang ya, polisinya bilang miris yang sampai saya itu sampai itu guru gila ya. Jadi ada kan wali murid memang yang seperti itu. Jadi saya bilang ke polisinya itu ya Pak, miris sekali. Iya Bu, kita itu tiap hari mendidik anak-anaknya, tidak pernah diberi ucapan terima kasih saja. Tapi ketika ada hal seperti itu, ternyata tidak konfirmasi langsung ke kita, hilang semua kebaikan kita. Akhirnya ya. Tapi sampai ngancam mau ke Polda. Monggo Pak, saya sudah menyikapi dengan baik itu Pak. Saya sudah minta maaf. Tidak ada kan ada kadang gini Pak, wali murid itu menganggap anaknya selalu benar. Padahal tidak semua anak itu benar. Tidak selalu
itu salah, ataupun juga sebaliknya tidak seperti itu kan, mestinya kan harus melihat dari dua belah pihak. Saya trauma 2 kali saya itu. Makanya ada ya. Iya, ada bukan. Ada Pak wali murid yang tidak melaporkan ke polisi. Tapi secara apa ya? Personal. Iya, dia itu walaupun laporan itu menekan kita, menekan psikis kita, seolah-olah madrasah yang salah. Padahal anak-anaknya juga sebenarnya bermasalah kan, tidak. Waktu itu katanya cuma diginikan sama gurunya. Karena pas gurunya menerangkan, dia jalan ke depan, ke belakang gitu. Tapi ya ada orang yang estetik. Jadi yang Supriani bukan hanya sekarang. Ini aku pernah ngalami lah. Jadi iya, sekitar tahun 2016-an sih. Tapi kan Supriani itu ini kepala. Kan kalau kepala kan ketemu dengan ibu itu kan terasa kapan dan asik. Itu diantara apa ya? Iya. Hal-hal yang kadang tidak dimiliki pengalaman oleh guru. Sampai ke polisinya kan, iya biar Pak, saya mau ke sana, nggak usah dia, ayo bubar. Oh ya sudah. Kayaknya saya yang Awal. Tapi kalau di kota kalau di kota enggak, alhamdulillah. Enggak, maksudnya niat saya kan di Ada ya? Ada. kalau yayasan mendukung sekali karena kebetulan kan memang figurnya di semua, iya, jadi semua kebijakan diserahkan ke kepala sekolah gitu, kepala RA sudah enak di jalan sampai mungkin uang dari dana yayasan nanti ya, oh ini butuh ini Pak, oh nanti kita rembuk bersama, peduli sekali. Nah, ini yang benar ya. Iya, sama Pak, yayasan saya juga seperti itu. Kita memang nggak pegang, kita dapat bos itu di setor yayasan. Ya, setelah itu dia masuknya keluar yang gaji sulit, biaya operasional. Yang anu. Ya. Ada binaan saya sekarang itu, binaan saya. Saya kasihan itu ke kepalanya. Itu kalau sudah masuk waktu ya. Jadi makanya kita mau mikir, Bu, tidak punya printer, tidak punya ini Bu untuk teman-teman kadang biaya operasional kita biaya operasional. Yayasan kalau sudah tidak ada keluarga. Jadi dikasihkan juga apa ya Pak, karena sudah terbiasa di madrasah swasta, sudah tahu kondisinya, jadi mungkin cukup maklum. Tapi bagi orang-orang yang tidak paham itu Pak, akhirnya saya pernah madrasah binaan saya itu di Kombang itu kan, itu divisitasi kan. Visitasinya itu yang kebetulan yang satu orang itu asesornya itu memang Bu Clara itu dari dinas provinsi, tapi dulu dia pernah Subhan juga di MI katanya, jadi tahu kondisinya. Yang satunya itu asesornya dari kebidanan Pak. Jadi dia itu tidak paham kondisi madrasah, ya, dosen di kebidanan. Nah, sampai maunya di TT itu, saya sudah. Saya itu pernah di madrasah swasta, bahkan siswanya cuma 8 orang. Itu
itu enggak digaji, gajinya cuma 100.000 apa gitu. Akhirnya ya alhamdulillah selamat. Makanya kita sebenarnya perlu tahu kondisi real madrasah, terutama di pelosok-pelosok yang memang kondisinya itu. Jadi madrasah di pelosok sebenarnya pengennya Bu Hidayah bilangnya mereka sangat berjuang gitu ya. Iya. Dan Tentu punya pengalaman di memimpin lembaga di pinggiran dengan di kota itu kan berbeda. Jadi kalau punya rencana gitu ya, strateginya bagaimana agar rencana kita itu bisa terwujud. Apa yang selama yang pengalamannya Bu Hidayah itu maupun Bu Mary nanti pernah dilakukan? kebetulan saya kan memang subhan di situ, Pak. Dari tahun 97. Saya itu subhan di situ masih ketika tidak ada gedungnya, masih gedungnya itu pinjam ke MI sampai jadi saya mengikutilah perkembangannya itu. Untuk madrasah swasta supaya sesuai harapan agar bisa maju, tentu yang pertama pengelola itu sendiri. Jadi ada kemauan untuk memajukan madrasah itu. Ya dari yayasan terutama. Kadang madrasah itu kan kadang dijadikan objek saja untuk kepentingan yayasan, karena ada seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk yayasan saya memang punya kemauan mereka untuk memajukan madrasah baik secara fisiknya ya Pak, sarana prasarananya, sampai dulu itu ketua yayasan itu sampai berani lah menggadaikan sawahnya, Pak Jason dan sebagainya lah. Iya, benar-benar ngayomi. Sampai dari dulu sebelum kita Ya, dapat kalau ketua yayasan yang di Syed Yusuf itu yang namanya Pak Ciasan memang bukan hanya jiwa raja dan pikirannya, harta ya, hendaknya juga jadi siap. ketika itu masih belum ada bos, itu sudah memang tidak ada SPP di sana. Ya dari dan untuk bayar guru nggak tahu. Kemarin kalau dari yayasan itu yayasan yang mengelola. Kalau di sana itu kebetulan saya alumni. Oh iya. Jadi saya termasuk alumni pertama yang dipimpin oleh Bu Hidayah. Karena yayasan jadi yang itu ditaruh di rumah 100, 500 ribu gitu. Jadi setiap bulan di akhir itu diambil, ada petugasnya, termasuk saya itu dulu membantu buka Joderka. Itu di antara sumber dananya. Yang lain itu memang ada keluarga yayasan itu yang menjadi donatur tetap, yang sugih-sugih. Entah yang pernah juga sih donatur itu dari luar, tapi tidak disebut dulu. Tapi kalau sekarang sudah tidak pakai donatur, mulai ada bos, ada itu. Jadi biasanya anggaran bos itu disisihkan sekian 10% kayaknya Pak, disisihkan untuk pembangunan. Jadi kadang itu yayasan yang nembuki duluan. Ya bangun ruang misalnya ya, bangun. Dan alhamdulillah karena program-programnya di sana juga bagus ya, kegiatannya juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akhirnya dari tahun ke tahun itu pasti lebih banyak dari SMP siswanya. Saya ini belum tangkap Mas Tete. Ya. Kan begini, kepala madrasah atau sekolah itu kan punya semangat, ingin mengembangkan, ingin membuat lembaga itu maju. Tapi tantangannya itu kan macam-macam, tidak langsung begitu saja mulus. Kadang dari yayasan, kadang dari teman sekitar.
Jadi cara-cara tip yang bisa berbagi lah selama jadi kepala itu bagaimana? Mungkin kita coba dulu Bu Mary, mungkin ada punya pengalaman gitu. Karena yayasannya sendiri ya. Apa? Bukan yayasan sendiri, jadi lembaga saya bukan yang di depan rumah saya, bukan. Tapi yang Pak Samsul, yang tulisan itu. Jadi beliau kan memang sangat peduli dengan pendidikan. Jadi apapun yang kurang di lembaga itu selalu disupport. Entah dana, entah misalnya pemikiran. Ini misalnya karena awal mula kita kan tidak tahu melangkah kemana yang harus dirangkul, naik ke yayasan yang selalu memberikan support, baik itu berupa materi, berupa mungkin nanti kita harus rembuknya seperti ini, selalu didampingi gitu. Kalau yang atur bagaimana teman-teman dan wali murid, anak didik semuanya kondusif saja gitu. Mungkin juga Pak, kita bikin program atau kegiatan yang menarik bagi masyarakat lah utamanya. Kita kenali dulu lingkungan di situ, enaknya apa ya gitu. Jadi yang paling utama juga di madrasah itu sebenarnya yang dilihat masyarakat itu kan outputnya, siswanya. Anak saya ketika masuk ke sekolah ini bisa enggak sholat misalnya, bisa enggak ngaji. Ada dulu Pak siswa itu yang enggak bisa baca, jadi biasanya dipetakan dulu kita ketika siswa itu enggak, ada yang enggak bisa baca, tidak kita tolak itu Pak. Jadi 1 semester pertama yang penting dia punya kemauan untuk baca, diajari baca itu. Tiap pagi datangnya lebih awal ya, jadi ada guru. Jadi itu sukses ya? Iya, sukses. Setelah itu ada enggak ditransformasi pada hal yang lain? Pada sempat keburu pindah ke Mas? Yang saya enggak terus Pak itu bertahun. Ada kegiatan-kegiatan. Maksud saya itu kan ngaji ya, ditransformasi pada persoalan yang lain. Misal untuk pengembangan akademik, persiapan olimpiade. Ya, persiapan olimpiade kita biasanya juga mendrill dengan membayar pembina yang dari guru. Ada memang mereka itu dipilih. Ya dulu kan kita juga sempat menerapkan kelas unggulan, sempat tidak diterapkan itu Pak, karena ada dinamika ya. Iya, ada perubahan lagi nih. Ada plus minusnya ketika kita membuat kelas unggulan itu. Kita kan cuma ada 4 kelas ya, 4 kelas atau 3 kelas. Nah, ketika itu yang bagus-bagus sudah kumpul di kelas unggulan, maka yang 3 kelas ini jadi sisa-sisanya menjadi sulit diatasi, kadang-kadang sulit diatasi. Ada bahkan dulu ya 9C itu tempatnya anak-anak nakal semua Pak, sampai akhirnya tahun berikutnya tidak dibuat seperti itu. Tapi oke lah, kita bimbing saja yang memang mereka punya potensi ya lewat jadi bimbingan, ikut bimbingan kayak bimbingan olimpiade, dan alhamdulillah waktu itu sampai sempat masuklah ke kabupaten. Jadi kita memang kemudian di peningkatan kegiatan pembiasaan keagamaan. Jadi kita juga ada pembiasaan, biasanya baca selawat di awal, kemudian sholat duha juga ada. Saya di situ malah biasanya Jumat, 1 hari Jumat itu Jumat ibadah, diisi Jumat ibadah. Jadi iya dulu itu sudah, makanya ketika ada dulu kalau langsung kepala program-program kayak ya kita kan Pak, kita teman-teman biasanya kalau misalnya di akhir kalau di madrasah. Jadi kalau saya sekarang bilang kok
sekarang sulit ya madrasah itu bikin PDN dan sebagainya. Sebenarnya kami sudah melakukan itu. Bahkan tiap setelah mengevaluasi itu, bahkan di presentasi itu Pak, di presentasi tingkat kehadiran guru itu di presentasi itu memang diminta sama yayasan. Kenapa yayasan meminta itu? Dengan apa ya, teman-teman bisa kalau menerima sertifikasi itu masih dibayar kelebihan jamnya. Ya ada, ya ada transport yang dibayar. Mungkin jamnya tidak dibayar, tapi transport. Kemudian ada tunjangan non sertifikasi, walaupun cuma 100, 200. Jadi ada yang membedakan dengan yang sertifikasi. Jadi teman-teman, walaupun apalagi yang di Waka-Waka itu Pak ya, di Waka-Waka walaupun sertifikasi itu bisa masih terima sekitar 1 juta lebih itu satu guru. Dari ya, lembaga? Iya, dari lembaga. Jadi Tapi jumlah siswanya berapa? jumlah siswanya 500 itu lebih dengan SMA. Semua. Jadi kita punya SMA. kita punya sekitar 35-40. Jadi kalau dari segi itu ya dibandingkan ya, walaupun itu kecil sebenarnya, tapi dibandingkan madrasah yang lain, bahkan persentasenya dari sertifikasi ya. Tapi ya patut kita syukurilah. Itu yang sering saya motivasikan ke teman-teman. Saya juga kita juga untuk jadi leader itu harus bisa jadi contoh. Ketika kita mengharap teman-teman untuk disiplin, penyambutan, itu saya dulu sudah penyambutan siswa itu sudah dari dulu. Termasuk pagelaran seni. Coba katakan kan unjuk kerja madrasah. Iya, unjuk kerja madrasah. Di Facebook saya sudah diupload itu sekitar tahun 2014, 2015 itu sudah ada. Memang anak-anak itu dikumpulkan di kelas, nanti dijadikan pameran tiap akhir. Jadi ada yang bikin ini, itu diilhami dari waktu itu mau akreditasi Pak, tahun 2016 itu mau akreditasi. Itu Kadang-kadang harusnya begitu. Ya kan termasuk harus mantap kepala itu jadi total. Jadi teladan dia mikir gitu. Dan tapi kan misalnya bilang harusnya begitu, tapi tidak seharusnya begitu. Suka-suka. Ada yang seperti itu kan? Iya. Masuk kepala suka-suka. Kebetulan ini dari kategori kita kapan? Kategori nomor 1. Saya jadi kepala kudus sekali malah Pak. Kudus. Kita kan bikin kategori kemarin itu ada 4 kategori. 1, 3 apa 4? 3 ya? 3. Jadi Apa 1 saja, kebetulan gurunya, kepalanya lurus, punya program, punya kemauan dan sebagainya, yayasannya mensupport. Iya. Oh itu 1 ya. Nomor 1. Yang nomor 2 terbalik, gurunya kepalanya punya program, punya kemauan lah, tapi tidak disupport oleh yayasan. Yang ketiga bisa begini, yang ketiga yayasannya punya kemauan tapi kepalanya nggak bisa diandalkan. Nah yang keempat itu sama-sama, jadi sama-sama dia punya kemauan. Ya kepalanya asal datang, ya pokoknya yayasannya juga begitu.
Ada yang seperti itu. Dan ini mungkin memang kalau di madrasah ya, Jadi bisa diceritakan ya, itu contoh role model. role model. Artinya kita bisa minta sarannya ya. Jadi kalau jadi kepala itu perlu punya apa sebenarnya? Yang substansi itu. Tapi kan kebetulan nih Pak, Iya. kebetulan saya mendukung, ada mensupport. Bukan kebetulan. Ketika tidak kebetulan, misalnya kebetulan Yang harus kepala berperan punya kemauan, punya program, punya kemampuan, tapi tidak Tidak disupport didukung. oleh yayasan. Terus siapa gitu? Yang pertama ingin kita itu gini Pak. Saya ingin paling tidak siswa kita itu bertahan, jangan sampai berkurang. bertahan Kenapa? jumlahnya. Ya bertahan, paling tidak bertahan. Kalau tidak bisa meningkatkan, paling tidak harus bertahan. Karena itu mempengaruhi income. Pertama, income. Irkam itu kan berpengaruh ke kesejahteraannya guru juga. Kan maksudnya. Iya, irkamnya, iya. Irkam, ya pemasukan. Income. Jadi pemasukan itu berpengaruh ke kesejahteraan guru. Dan kebetulan yayasan juga selalu berpikir untuk apa Pak? Meningkatkan. Ya, mereka open terhadap masukan kita. Tapi dengan syarat ketika kita ngajukan program, ada perkemahan santri, ada kegiatan ekstrakurikuler, harus dengan laporannya itu. Kalau enggak ada laporannya, enggak dikasih uang, enggak keluar uangnya Pak. Jadi seperti itu. bisa Jadi dipertanggungjawabkan. iya, kayak kalau minta HR guru, ya harus dengan Absen. dengan absennya dan sebagainya. Jadi ada kita yang penting program kita logis itu berarti kan dapat dipertanggungjawabkan. Iya, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kayak sebenarnya Pak, jadi kepala madrasah itu dengan jumlah siswa yang banyak seperti itu, pemasukan ke kita itu banyak, ke kepala itu sebenarnya. Tapi di masa saya waktu itu Itu di swasta ya sudah. iya di swasta iya Pak, ternyata dari LKS itu kepala itu dapat sekian persen. Dari atribut itu Pak, penjualan atribut dapat sekian persen. Itu yang ngatur itu kepala apa pihak lain? Mereka itu yang Pihak lain. yang ngasih kan kebijakan semua kan tergantung kita. Walaupun waktu itu saya sempat di-cut, jadi saya itu sempat di-cut, tidak boleh bukan kepala sudah yang mengatur operasi. Oke langsung yayasan. Tapi ternyata mereka itu tetap ngasih fee ke kita. Nah dari itu karena saya merasa saya itu pegawai negeri, saya itu sudah cukup. Akhirnya waktu itu saya sampai terkumpul sekitar lebih lah 10 juta, 17 jutaan. Jadi tiap tahun itu pasti saya belikan seragam itu Pak, seragam, saya belikan kaos. Jadi guru-guru itu melihat saya itu loyal gitu. Jadi kalau operator kalau ketika saya jadi kepala madrasah sangat senang dia ketika saya dapat bos itu ketika saya setor ke ketua yayasan itu saya pribadi itu dikasih. Nah itu saya bagikan ke teman-teman operator, ke waka-waka yang bantu saya. Jadi pimpinan itu selain loyal juga harus loyal sebenarnya. harus loyal karena ketika membangun loyalitas harus loyal ya. Jak nama tulana berde pakon berde pakan. Juga begitu ya jalannya ya. Untuk yang Ya termasuk itu jadi kepala. ya, kepala itu harus punya sesuatu gitu. Iya. Ada lebih kemampuan lebih. Nah, tadi Kepala. kan kalau Hidayah dia mengatakan bahwa jadi kepala itu harus loyal gitu kan. Untuk membangun loyalitas iya. ya kita Salah satunya punya juga harus pendapatan yang sebenarnya ya tidak perlu bisa Iya. memperhatikan anak buah kesejahteraan bersama operator. Sama. Iya, kalau kepala sekolah itu intinya harus punya kepekaan lahir batin itu.
baik ke gurunya, gitu, ke yayasan, ke guru, ke wali murid, itu semuanya. Karena kalau kita apalagi di RA Jadi kalau operator sudah ngantuk-ngantuk itu tidak sebesarnya humanis kan gitu ya Pak. Jadi tidak, rokoknya tidak ngepul. kalau perempuan berarti tidak perokok kan Pak, Oh, operatornya berarti ini butuh bakso, apa gitu. buat bakso. Iya, tenaga asupan gizi gitu. Kalau Pak Fir walaupun sebentar jadi kepala, tapi kan tentu ada tulisan-tulisan pengalaman yang bisa dibagikan. Saya gitu. Jadi guru memang tak saya nomor satukan. Apa-apa memang tak kasih. Sampai artinya kalau saat tiap datang mesti tak kasih belikan ini, belikan itu. Ya, tapi dengarkan saya San. Gitu ya. Belikan saya. Oh iya benar kan? Belikan saya. Kebetulan kalau saya kan agak punya teman ketika sempat pramuka itu kemah di lapangan Buto, kan almarhum Deki itu kan rumahnya dekat situ. Saya telepon Deki, ini anak murid saya mau kemah ini nggak ada ide, suruh mandi ke rumah. Kan artinya jadi entrepreneur juga kan. Saya lakukan itu. Nah kebetulan teman saya bawa terlalu Mas Deki itu di Banto namanya. Jadi langsung disiapkan sabun, anak-anak mandi sepuasnya. Gurunya juga. Jadi tidak mandi di ini, mandinya di kamar mandi yang bagus, di rumahnya kan bagus. Jadi harus kondisinya Sudah tadi saya itu Jadi sebenarnya ngelola pendidikan katanya konsep pertama yang harus dipandang itu adalah visinya. Tapi kok nggak muncul ya tadi? Nggak penting berarti visi. Bukan tidak penting Pak, kadang-kadang Visi sama misi Pak. kepala itu kan yang sudah kenapa hilang gitu. Karena seringkali nggak connect dengan yayasan. Ya, dengan yayasan. Kalaupun dia punya pikiran apa, ketika pikiran ini tidak connect dengan yayasan, harusnya kan yayasan yang tanya. Kalau Anda saya angkat jadi kepala, Anda kira-kira madrasah itu mau sampai ngapain? Misalnya kan begitu. Tapi kan itu tidak terjadi. Kan sampai istilahnya saya kesokan nih. Berde kepala kesokan, berde kepala saya kesokan nih. Beristilah lagi nih Pak Hajar yang bikin istilah itu. Kepala kesokan, kepala kesokan. Dan saya itu dari teman-teman. Oh itu. apa lagi Pak artinya Pak? Komunikasi. Dan apa Hajar maksudnya itu gimana? Jadi kalau kepala kasukan itu dia adalah pemilih. Oh pemilih. Memilih. Ya, sekaligus yayasan, kadang. Keluarga yayasan gitu. Atau malah ketua yayasannya. Jadi kalau kasukan ya mau berbuat apa saja ya. Iya. Tapi kalau dikasukannya Orang berarti kan dia orang tidak- suruhan. Ya, berarti ini termasuk orang yang dipercaya. Jadi kalau dipercaya dia tidak punya kapasitas studi. Jadi Berarti kalau masih ada lapor ke yayasan. iya, sehingga kalau ada pertemuan di antara teman-teman itu, kadang kalau suguhan itu yang kepala kasukan itu nggak bisa plasmanan, harus bungkus, biasanya bungkusan. Tapi kalau yang saya kasukan, yang mana yang nggak punya, bebas kan. Ya ini Kiri-kiri apa ya? kenapa visi Tapi memang visi begitu. tidak kumpul gitu, tidak muncul ya. Tadi itu tadi. Kadang-kadang yang bikin kepala itu frustasi. Dia sudah rapat, udah mikir, meras keringat, meras pikiran. Begitu disampaikan, sudah tak usah. Misi-misi. Habis kan? Habis. Makanya dia seperti robot kan saja kadang-kadang. Ya, banyak seperti robot. Ya apa yang diperintahkan ya kerjakan, walaupun tidak sesuai dengan pikirannya. Sehingga banyak yang apatis juga. Saya lihat kepala itu banyak yang apatis karena dia tidak punya otoritas itu, karena kategori yang nomor 2. Kasokani. Kepala saya Kasokani. Iya, iya. Dan saya boleh ya, semangat tapi sana tidak semangat. Nah ya itu lagi, itu lagi. Yang bagus itu kan yang lembu hidayah ini, Tulan media bagus itu ketemu kepalanya yang punya kemauan, jadi dia bisa menyampaikan visinya dan di sini disambut. Bahkan kalau ini agak lembek, kali ini mesti tanya gitu. Misalnya soal mana kalau ada program kan mesti ditanya anggarannya berapa, terus mana SPG-nya kan harus lengkap. Jadi kan mau tidak mau kepalanya kan akhirnya
merasa terkontrol oleh ini. Tapi kadang-kadang kalian tidak imbang. Jadi kalau kepala yang berdua tadi itu kan ada lagi putaran Bu kita tadi. Begitu uang masuk ke dalam, tidak pernah keluar lagi. Nah ini kan kalau sudah begini kan pusing kepalanya. Kalau kepala itu mungkin agak punya uang, ya gampang. Artinya dengan kata lain, jadi mutu pendidikan kita ini akan ada harapan baik. Ya. Kalau kepala sekolah, kepala madrasah itu punya semangat dan Didukung oleh yayasan. dan lingkungannya. Kalau itu terjadi baru bisa harapan untuk maju. Tapi ketika nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 yang terjadi, jangan berharap apa-apa. Sudah saya berharap. Ya, untuk dukungan itu ya tentu perlu kerja, Pak. Perlu semangat, perlu menunjukkan loh kalau apa program kita memang benar-benar ingin Didukung oleh memajukan. Kalau saya tuh Pak dulu alhamdulillah kalau untuk kegiatan siswa pembiasaan pawai Muharram itu saya sudah dulu Pak, saya justru sekarang kan baru sekarang ya. Kalau kita itu dulu itu sudah pawai Muharram ya malam 1 Muharram itu. kuncinya tadi sini. Jadi kalau pengen didukung, tunjukkan kinerjanya. Mungkin satu kali ditolak, ulang lagi. Tapi sampai yayasan merasa bahwa kepala ini memang punya kemauan, mempunyai ide dan sebagainya. Mungkin begitu. Tapi pada posisi saya Pak waktu itu, sebelumnya itu kepalanya itu keluarga yayasan. Tapi karena dia merangkap jadi bendahara, akhirnya dia. Jadi tahu seluk-beluknya keuangan dan program apa. Nah, walaupun secara implisit saya kayak dipersulit gitu ketika ingin menggolkan program-program itu. Makanya kemudian saya berpikir ulang melarikan diri ke pengawas. Kayaknya Saya sebenarnya optimis. Ternyata sebenarnya ingin memajukan pendidikan itu harus punya daya tahan. iya. Tapi kok Bu Hidayah mau bertahan? Melarikan dirinya. Selain punya ide, punya kemauan, juga punya daya tahan, tidak gampang menyerah. Iya. Akhirnya Apalagi didukung gitu. akhirnya sudah sebagus seperti itu masih tidak tahan Masih- juga. masih melarikan Ternyata diri ya. jadi pengawas kayaknya lebih enak Pak. Lebih apa ya Pak? Karena tuannya cuma satu. Ketika sibuk ya sibuk. Kalau pengawas Ketika kan tuannya cuma satu, itu kepala. iya. Tapi kalau kepala kan tuannya 2. Satu kepala kemenang, satunya Yayasan. Yayasan. Kan 2 tuannya. Ke guru juga Pak. Beban moralnya itu Artinya banyak kalau Pak. dua tuan ini kemauannya sama, oke lah lancar. Tapi ketika 2 tuan ini kemauannya berbeda, kata Kemenak ke barat, tapi yang punya yayasan harus dia ke timur. Pusing kepalanya. Kepalanya pusing. Itu gitu. Maka harus ada kesepahaman yang mau diperbaiki dari mana. Oke. Selagi kita tidak punya langkah yang sama, kita akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang kadang energi kita itu habis terkuras oleh perbedaan itu. Visinya malah tidak terpikirkan. Oke? Visinya tidak muncul ya Pak ya. Iya, Visi. visinya ada. Bagaimana kita lanjut apa? Cukup ini. Cukup mungkin di tema yang lain. Oh kita tetap di 17 di rumah makan 17. Boleh ya. Teman-teman kita ini habis makan tadi, belum selesai di yang Bu Mary belum selesai, Bu Mary belum selesai, tapi sama saya juga. Ini kita semoga punya kesempatan lain di tempat yang sama ini lanjutkan ngobrol di 517 di jalan Buah makan 17. Jalan Diponegoro ya. Diponegoro. Maka Sebelah begini dulu, baratnya di teman-teman Bangkrak. begini. Gimana? Yang teman-teman dalam begini. Kalau ke Sumenep belum tahu buah makan 17 Agustus sama dengan tidak ke Sumenep. Malah yang ekstrim begini. Malah ekstrim begini kata. Kalau nggak tahu rumah, kalau ke Sumenep nggak tahu rumah makan 17 sama dengan ke Mekah nggak tahu Madinah. Ya, karena di sini
banyak yang unik-unik. Jadi kalau pengen tahu karya yang pernah jadi juara, di sini tempatnya. Oke, kita ketemu pada kesempatan yang lain. Kita cukupkan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.